Illuminati, sebuah organisasi rahasia yang terbentuk di Jerman pada 1776, selalu dikaitkan dengan teori konspirasi dan kekuatan tersembunyi. Awalnya mereka didirikan oleh Adam Weishaupt dengan tujuan melawan dominasi gereja dan pemerintah dan menciptakan dunia yang lebih rasional dan adil. Sayangnya, organisasi ini hanya bertahan sekitar 10 tahun sebelum dibubarkan. Tapi meskipun sudah lama hilang, namanya terus hidup dalam berbagai teori yang mengatakan mereka masih mengendalikan banyak hal di balik layar. Faktanya, kebanyakan hanya mitos yang diperbesar dari sejarah masa lalu. Selamat datang di Search ID. Hari ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar yang pernah ada, Illuminati. Apakah mereka benar-benar ada atau hanya sekadar mitos? Mari kita telusuri bersama dari awal hingga bagaimana konspirasi mereka terus menjadi perbincangan sampai sekarang. Wah, Illuminati. Gua udah denger banyak tentang ini, tapi nggak tahu apakah beneran ada. Jadi, mereka itu apa sih? Illuminati didirikan pada tahun 1776 di Ingolstadt, Jerman, oleh seorang profesor hukum bernama Adam Weishaupt. Pada masa itu, Eropa sedang mengalami masa pencerahan, atau yang biasa disebut The Age of Enlightenment, di mana masyarakat mulai meninggalkan dogma religius dan memprioritaskan rasionalitas serta ilmu pengetahuan. Adam Weishaupt yang awalnya merupakan penganut Katolik merasa muak dengan dominasi gereja dan kerajaan atas kehidupan masyarakat. Ia beranggapan bahwa kekuasaan yang mereka miliki hanya bertujuan untuk mengekang kebebasan berpikir dan mencegah kemajuan intelektual. Disinilah ia mulai merencanakan pembentukan kelompok rahasia yang mampu menyebarkan ide-ide progresif tanpa harus tunduk pada otoritas yang ada. Weishaupt memulainya dengan mengumpulkan para intelektual, termasuk para ilmuwan, politikus, dan filsuf, yang juga merasakan hal yang sama. Mereka ingin menciptakan dunia yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan kemajuan teknologi. Inilah cikal bakal organisasi yang disebut Bund der Perfektibilisten, yang nantinya lebih dikenal sebagai Illuminati. Ngomong-ngomong soal pencerahan, tahukah kamu, Johnson, bahwa istilah Illuminati berasal dari bahasa Latin yang berarti yang diterangi? Mereka percaya pada pengetahuan sebagai sumber kekuatan. Wah, Raffi, itu menarik banget. Jadi, benar-benar fokus mereka ada di pendidikan dan pengetahuan, ya. Pada akhirnya, mereka ingin mengubah dunia melalui pemikiran kritis dan logika. Di masa itu, kontrol gereja begitu kuat sampai-sampai diskusi tentang ilmu pengetahuan yang dianggap bertentangan dengan ajaran gereja bisa membuat seseorang dikucilkan atau dihukum mati. Weishaupt berkeyakinan bahwa hanya dengan menanamkan ide-ide baru melalui jaringan rahasia, mereka bisa menghindari persekusi dan menyebarkan pengaruh secara efektif. Disinilah Illuminati memulai misinya untuk menyusup ke dalam berbagai lapisan masyarakat, dari akademisi hingga politikus, untuk secara diam-diam mendorong perubahan di balik layar. Awalnya, Illuminati berkembang cukup cepat di Jerman. Dalam waktu singkat, mereka mampu menarik hingga ratusan anggota, termasuk orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Dengan pertumbuhan ini, mereka mulai menciptakan struktur organisasi yang lebih formal dan hierarkis, di mana anggota-anggota baru diberikan informasi secara bertahap, tergantung pada level kepercayaan dan kontribusi mereka. Illuminati memiliki cara kerja yang sangat rahasia dan tersembunyi. Setiap anggota hanya mengetahui sedikit tentang anggota lain, dan seringkali mereka berkomunikasi menggunakan kode atau simbol-simbol tertentu. Salah satu simbol yang paling terkenal dan masih sering kita lihat hari ini adalah mata satu yang berada di atas piramida. Simbol ini diyakini melambangkan the eye of providence atau mata Tuhan yang melihat segala sesuatu dari atas.
Dan ngomong-ngomong soal mata satu, tahukah kamu kalau simbol ini sering muncul di uang dolar Amerika? Banyak yang bilang itu adalah tanda bahwa Illuminati ada di balik sistem keuangan Amerika Serikat. Benarkah? Itu fakta menarik, Ravi. Simbol ini memang kerap diasosiasikan dengan Illuminati, terutama karena posisinya yang berada di uang kertas paling kuat di dunia. Tapi apa itu berarti Illuminati benar-benar punya kendali atas ekonomi global? Kembali ke simbolisme, selain mata satu, mereka juga sering menggunakan gambar piramida. Piramida dianggap sebagai representasi dari struktur organisasi mereka, dari anggota biasa di dasar hingga para pemimpin rahasia di puncak. Piramida juga melambangkan perjalanan menuju pencerahan, di mana hanya sedikit yang bisa mencapai puncak pengetahuan. Bukan hanya simbol, Illuminati juga menggunakan banyak metode untuk merekrut anggota baru dan memperluas pengaruhnya. Salah satu taktik yang mereka gunakan adalah menyusup ke dalam organisasi-organisasi lain seperti Freemason, yang juga merupakan kelompok rahasia dengan pengaruh besar di Eropa pada masa itu. Dengan menyusup, mereka bisa menyebarkan ide-ide pencerahan tanpa harus secara langsung menampilkan diri sebagai Illuminati. Fun fact, beberapa peneliti menyebut bahwa Illuminati bahkan berhasil mempengaruhi revolusi Perancis. Mereka diyakini berperan dalam menyebarkan ide-ide revolusioner yang menumbangkan monarki di Eropa. Serius, Raffi, itu pengetahuan baru buatku. Kalau benar, pengaruh Illuminati memang jauh lebih besar dari yang diperkirakan banyak orang. Mereka bukan sekadar kelompok intelektual biasa, tapi mungkin punya andil dalam peristiwa besar yang mengubah sejarah dunia. Sekarang, mari kita loncat ke zaman modern. Meskipun Illuminati secara resmi dibubarkan pada akhir abad ke-18 oleh pemerintah Bavaria, banyak teori yang mengatakan bahwa organisasi ini tidak pernah benar-benar hilang. Sebaliknya, mereka berkembang secara rahasia dan terus mempengaruhi politik dan ekonomi global. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa Illuminati ada di balik sistem keuangan global. Mereka diyakini memiliki kendali atas bank-bank besar, seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, serta berbagai lembaga keuangan internasional lainnya. Ini dianggap sebagai bukti bahwa mereka memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan moneter dan ekonomi dunia. Dan banyak juga yang percaya kalau mereka yang menyebabkan krisis ekonomi global, kayak yang terjadi di tahun 2008. Mereka bikin ketidakstabilan biar mereka bisa dapat lebih banyak kontrol, ya? Ya, Raffi. Salah satu teori konspirasi terbesar tentang krisis 2008 adalah bahwa itu bukan kecelakaan. Beberapa orang percaya bahwa krisis itu direncanakan oleh elit global untuk menciptakan ketergantungan yang lebih besar pada bank-bank besar yang dikendalikan oleh mereka. Ini sesuai dengan narasi bahwa Illuminati ingin mengontrol setiap aspek kehidupan masyarakat termasuk ekonomi. Selain teori konspirasi yang berkembang, Illuminati juga sering muncul dalam budaya populer. Film-film seperti Angels and Demons dan National Treasure secara langsung menyebutkan mereka sebagai kelompok rahasia yang memiliki kekuatan besar di balik peristiwa dunia. Apakah Illuminati itu nyata atau hanya mitos yang semakin besar karena teori konspirasi dan budaya populer? Jawabannya mungkin terletak di antara keduanya. Bener banget. Yang penting kita tetap kritis dan gak mudah terpengaruh. Cari kebenaran, bukan cuma terima apa yang kita lihat di media. Masuk ke era digital, Illuminati tak hanya bertahan, tapi beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa mereka justru semakin kuat. Dengan adanya internet, teori tentang Illuminati mudah menyebar ke seluruh dunia. Satu hal yang menarik, mereka sering dikaitkan dengan pengaruh besar atas media sosial, big tech, hingga algoritma yang mengendalikan informasi. Ada teori yang mengatakan bahwa perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, dan Twitter sebenarnya dikendalikan oleh kelompok elit yang diduga berhubungan dengan Illuminati.
Menurut teori ini, platform tersebut digunakan untuk mengendalikan apa yang kita lihat, baca, dan percayai. Algoritma media sosial disinyalir bukan sekadar perangkat yang netral, melainkan alat yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan mendorong agenda tersembunyi. Kayak gini ya, kita disajikan apa yang penguasa mau kita lihat. Fun fact nih Johnson, lo tahu nggak? Di Amerika ada yang percaya kalau semua perusahaan besar teknologi itu kayak Big Brother, mirip seperti di novel 1984 karya George Orwell. Mereka bilang, semua gerak-gerik kita dipantau, sampai-sampai kita nggak punya privasi lagi. Wah, itu poin yang menarik, Raffi. Novel 1984 emang terkenal dengan konsep Big Brother yang mengawasi semua orang. Dan memang ada kekhawatiran bahwa di era digital ini kita semakin dipantau oleh kekuatan yang tak terlihat. Apakah ini hanya paranoia atau ada kebenarannya? Ya, banyak orang berpendapat bahwa Illuminati atau elit global sengaja menciptakan sistem di mana setiap data yang kita miliki, lokasi, kebiasaan belanja, riwayat pencarian, hingga percakapan pribadi, dijadikan komoditas untuk mengendalikan kita secara halus. Bahkan data yang mereka kumpulkan ini bisa digunakan untuk menciptakan profil psikologis, yang nantinya bisa memprediksi dan memanipulasi keputusan kita. Di balik layar, menurut teori ini ada sekelompok kecil orang yang mengontrol segalanya. Mereka menggunakan informasi itu untuk tujuan mereka sendiri, seperti menjaga dominasi kekuasaan, memanipulasi pasar saham, atau bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Jika benar, bayangkan betapa besar kekuatan yang mereka miliki. Sekarang mari kita bicara tentang ekonomi global. Ada teori yang mengatakan bahwa Illuminati adalah arsitek dari globalisasi ekonomi modern. Sebagian orang percaya bahwa globalisasi bukan semata-mata perkembangan ekonomi yang alami, melainkan rencana yang dibuat oleh elit global untuk memusatkan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang. Teori ini berpendapat bahwa organisasi-organisasi internasional seperti IMF, International Monetary Fund, dan World Bank adalah alat Illuminati untuk mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Mereka memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang dengan syarat-syarat yang sangat menguntungkan negara maju yang kebanyakan dikuasai oleh elit global. Hal ini memperkuat ketergantungan negara-negara tersebut pada sistem ekonomi internasional yang dikendalikan oleh segelintir orang. Wah, jadi kayak gimana tuh Johnson? Berarti negara-negara kecil nggak bisa lepas dari pengaruh mereka ya? Betul sekali, Raffi. Dalam teori ini, negara-negara kecil dipaksa mengikuti kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh elit global melalui lembaga-lembaga tersebut. Mereka mengendalikan utang, mata uang, dan perdagangan internasional yang membuat negara-negara berkembang terjebak dalam utang yang terus bertambah. Pada akhirnya, kekayaan global hanya mengalir ke tangan segelintir orang, sementara mayoritas negara-negara lain semakin tergantung dan kesulitan. Teori ini juga mencakup ide bahwa dolar Amerika Serikat adalah mata uang yang dikendalikan secara global oleh elit. Karena mayoritas transaksi internasional dilakukan dalam dolar, siapa yang mengendalikan dolar dianggap memiliki kekuasaan besar atas ekonomi dunia. Dan ini semua, menurut para penganut teori, ada di tangan sekelompok kecil orang yang kita tidak pernah lihat. Gua nggak pernah mikir sampai sejauh itu. Jadi, elit global ini nggak cuma ngatur politik, tapi ekonomi, teknologi, bahkan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi, apakah Illuminati benar-benar ada? Sulit untuk membuktikan kebenarannya. Banyak bukti yang masih bisa diperdebatkan, dan kita belum memiliki jawaban yang pasti. Namun, teori-teori ini tetap hidup karena mereka mencerminkan kekhawatiran yang sangat mendalam tentang siapa yang benar-benar memegang kekuasaan di dunia ini. Seperti yang kita tahu, sejarah penuh dengan kelompok-kelompok rahasia yang berusaha mempengaruhi dunia. Illuminati mungkin atau mungkin tidak termasuk di antaranya.
Namun, yang jelas, gagasan tentang elit global yang mengendalikan segalanya tetap menjadi salah satu topik konspirasi yang paling menarik dan diperdebatkan hingga saat ini. Bener juga sih. Meskipun belum ada bukti konkret, teori konspirasi ini bikin kita mikir, siapa sebenarnya yang ngontrol dunia ini? Jangan-jangan kita cuma pion dalam permainan yang lebih besar. Dan itulah tadi pembahasan kita tentang Illuminati dan pengaruhnya dalam dunia modern. Apakah mereka nyata atau hanya mitos? Itu semua kembali pada kalian. Yang pasti, dunia ini penuh misteri dan mungkin kita belum mengetahui semua kebenarannya. Sampai jumpa di episode Search ID berikutnya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu kritis, cari tahu fakta sendiri, dan jangan langsung percaya semua yang ada di internet.